وقال النبي صلى الله عليه وسلم رمضان لا يرفع إلا الله إلا بزكاة المسكين. Pertama-tama malam kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai pada malam hari ini kita dapat melaksanakan ibadah salat tarawih berjamaah. Amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Persatuan Islam Bapak Ustaz Haji Bambang. Amin. Yang kami hormati Ustaz Masri, orang tua kami Bapak Naib, Bapak Haji Saud, dan tokoh masyarakat Bapak Jabar, para bapak ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini kita sudah masuk di bagian yang ketiga di bulan suci Ramadan. Ini malam keberapa nih? 21. Nah, ini malam yang bagian yang ketiga di malam 21 sampai nanti berakhirnya bulan suci Ramadan, di mana Nabi kita Muhammad SAW menyatakan di kandar kita akan dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Ini mudah-mudahan amin kita full sampai nanti akhir di bulan suci Ramadan. Ada yang ngomong enak aja kalau begitu masih 10 hari bebas dari api neraka saja. Cuma sholat tarawih doang. Nah, akan tetapi di sini bukan halnya demikian. Kenapa nggak mungkin kita bisa melakukan sholat tarawih sampai akhir kalau betul-betul tanpa ada keimanan yang sempurna? Coba lihat di luar berapa banyak orang yang tidak tarawih. Banyak tidak? Banyak. Ini makanya mudah-mudahan kita mohon kepada Allah tetap dikuatkan iman, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih sampai akhir di bulan suci Ramadan. Kalau mau tambah lagi mau kira-kira. Nah, ini pada saat kita berada di malam 21, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan pada saat ditanya oleh Sayyidina Ali tentang sholat tarawih di malam ke-21, Banallahu baitan bil jannah minan nur. Orang yang sholat tarawih di malam 21 dibuatkan nanti oleh Allah sebuah rumah dalam kehidupan surga, rumah yang terbuat dari cahaya. Bagaimana bentuk rumah yang kita datang? Ya, dalam kehidupan dunia pernah nggak kita ada lihat rumah dari cahaya? Nah, ini nanti kita diberi oleh Allah ya dalam kehidupan surga sebuah rumah yang terbuat dari cahaya dalam kehidupan surga. Wa bil lailatis tsaniyati wa tisrin. Dan orang yang sholat tarawih di malam ke-22. Malam apa nih? Selasa besok. Kata Nabi kita Muhammad, orang yang sholat tarawih di malam yang ke-22, ya yaumul qiyamah aminan min kulli ammin wa qawmin. Nanti datang pada hari kiamat terbebas dari setiap duka cita. Kenapa lagi masing-masing orang sibuk dengan dosanya sendiri? Pada saat datangnya hari kiamat, jangankan kita melihat dosanya, wajah orang-orang ini dalam keadaan yang berbeda. Dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang mengatakan wujuhun yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabshirah, wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah, tarhaquha qatarah, ulaika humul kafaratul fajarah. Nanti di sana pada saat datang hari kiamat, wajah manusia ada dalam keadaan yang berbeda. Ada yang wajahnya berseri-seri dalam keadaan dia tersenyum tertawa. Ini orang-orang yang betul-betul dalam keadaan iman, selalu menjalankan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi ada manusia pada saat itu mukanya dalam keadaan tertutup debu yang hitam legam. Nah, inilah mereka orang-orang yang betul-betul dalam keadaan kafir. Artinya apa? Dia ingkar terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan dia, akan tetapi tidak dia menjalankan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa bil lailatis sadisata wa tisrin.
Dan barang siapa orang yang sholat tarawih di malam 23, malam apa? Malam Rabu. Kata Nabi kita Muhammad SAW, orang yang sholat tarawih di malam yang ke-23, Wallahu madinatan fil jannah. Allah akan membangunkan orang yang sholat tarawih nanti sebuah kotak dalam kehidupan surga. Ini kita udah masuk semua ke dalam surga. Kemudian Allah membuatkan masing-masing kita satu kotak. Dalam kehidupan dunia ada nggak orang yang punya kotak? Ya walaupun wali kota bukan kotak dia, cuma dia memberikan kekuasaan. Tapi nanti di sana kita dalam kehidupan surga kita punya kotak sendiri masing-masing. Mau ngapain kotak kita bebas. Ya, ini yang Allah berikan bagi orang yang sholat tarawih di malam 23. Wa bil lailatil arba'ata wa tisrin. Dan orang yang sholat tarawih di malam yang ke-24. Apa? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sholat tarawih di malam ke-24. Di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan yuqta arba'u wa isruna da'watan mustajabah. Diberi oleh Allah sebanyak 24 doa yang mustajabah. Tuh, kita sholat tarawih di malam 24 besok. Kemudian kita berdoa dari 24 doa yang kita mohonkan, kita kabulkan. Yang kita mohonkan kepada Allah, kita inginkan dari doa yang kita mohonkan, itu pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang remaja mungkin barangkali mau cari pasangan. Yang belum punya pasangan doa. Jadi malam 24 mungkin doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang bapak yang sudah ditinggal istri, yang ditinggal suami, kalau mau dapat pasangan lagi doa di malam 20 ini pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar nanti kalau sudah punya pasangan jangan doa lagi dah, jangan minta nambah. Kenapa ya? Kalau dikabulin berat nanti. Ya kalau ditambahin misalnya 10 bagaimana kira-kira? Kuat kan? Nih ya. Di malam 24 tuh bisa diberi 24 doa yang mustajab. Wa bil lailatil khamsina wa isrin. Dan dalam barang siapa orang yang sholat tarawih di malam ke-20 tiba. Malam apa? Malam apa? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sholat tarawih di malam ke-25, yarfa'ullahu lahu adzabal qabri. Diangkat oleh Allah baginya akan azab kubur. Jadi kalau kita wafat, kalau kita sholat tarawih di tahun ini, di malam yang ke-25 kita terbebas dari azab kubur. Jadi artinya apa? Tanpa diazab lagi, tatkala kita masuk ke dalam kubur. Kalau nggak percaya coba dah besok tanggal 25 duluan. Yang duluan. Tuh, nanti kalau memang ada azab atau tidak, kasih tahu saya. Ini menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil lailatis sadisati wal isrin. Dan barang siapa orang sholat tarawih di malam ke-26. Kalau Bapak? Satu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang yang sholat tarawih di malam yang ke-26, yarfa'ullahu sawabahu arba'ina abad. Ditinggikan oleh Allah, diangkat oleh Allah, dan diberikan oleh Allah pahala sebanyak 40 tahun ibadah. Padahal kita ibadah sholat tarawih cuma katakanlah 23 rakaat. Tapi di saat itu kita diberi oleh Allah ya sebanyak 40 pahala yang Allah berikan pada saat kita melakukan sholat tarawih di malam ke-26. Wa bil lailatis sabi'ati wal isrin. Dan orang yang sholat tarawih di malam ke-27. Kalau Bapak? Kalau minggu kata Nabi kita Muhammad SAW, orang yang sholat tarawih di malam ke-27, yada ala sirat talbarqil hasib. Nanti menjembati jembatan Siratal Mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Dalam satu riwayat, ya ini jembatan Siratal Mustaqim juga ubahnya bagaikan rambut satu helai dibelah 7. Coba rambut kita kalau satu helai dibelah 7 panjang bisa nggak kira-kira? Nah ini kalau dalam bahasa Arab disebut majasi.
Artinya sesuatu yang nggak bisa, nggak mungkin kita lalui. Nggak akan tetapi kita umat Nabi Muhammad yang sholat tarawih di malam ke-27 nanti menjembati jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Demikian langsung brevet, tidak ada di dalam surga. Orang-orang yang ada perangkap dan lain sebagainya dijebur lagi ke dalam api neraka. Tapi kita diberi karunia dengan sebab kita melakukan sholat tarawih di malam ke-27 itu menjembati jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Wa bil lailatis sami'ati wa tisri. Saminati wa tisri. Dan barang siapa orang yang sholat tarawih di malam ke-28. Malam apa? Malam Senin. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sholat tarawih di malam ke-28. Nah ini Nabi menyatakan ya, tatkala kita melakukan sholat tarawih di malam ke-28, yarfa'ullahu anhu darajatin fil jannah. Diberi oleh Allah 1000 derajat nanti dalam kehidupan surga. Kita sudah ada di dalam surga, diangkat derajat kita sampai 1000 derajat. Ini amat sangat kita diberikan kedudukan yang tinggi, yang mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil lailatis tasi'ati wa tisrin. Dan barang siapa orang sholat tarawih di malam yang ke-29. Selasa. Nah ini kalau kita sholat tarawih di malam ke-29, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan yuqta thawaba alfun hajjatun maqbulah. Diberi pahala oleh Allah ini sebanyak 1000 pahala haji yang makbul. Banyak saja. Ya. Kita belum pernah pergi haji atau yang sudah pernah pergi haji juga nggak tahu apa hajinya makbul atau tidak. Nah tapi dengan sebab kita sholat tarawih di malam 29 itu kita diberi pahala haji yang makbul. Satu kali makbul mabrur saja al hajjul mabrur laisa lahu illa jannah. Haji yang mabrur, haji yang makbul tidak ada balasan bagi mereka kecuali surga. Apalagi nih sampai 1000 ya Pak. Besar ya kira-kira kepadilan. Makanya makin banyak enggak yang sholat tarawih di malam 29. Makin berakhir makin berkurang ya Pak. Makanya kita yakin istiqomah kuat di dalam menjalankan ibadah sholat tarawih sampai akhir di bulan suci Ramadan. Wa bil lailatis salasi, dan orang yang sholat tarawih di malam ke-30. Malam apa? Malam Rabu. Kata Nabi kita Muhammad, orang yang sholat tarawih di malam yang ke-30. Nadallah ya abdi kul min simaril jannah waqtasil wasraf minal kausar waqtasil min ma'is sawtabir. Berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang sholat tarawih di malam ke-30, wahai hambaku. Jadi Allah menyatakan kita hamba. Ini artinya apa? Sama kedudukannya sebagaimana Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ayat Nabi kita Muhammad yang dipanggil oleh Allah hamba, enggak kepada nabi-nabi yang lain. Dalam surah Al-Isra ada ayat yang menyatakan di abdi. Jadi maknanya hamba ya. Tuh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa banyak manusia yang dia mengaku hamba Allah, tapi dasarnya dia bukan hamba Allah. Ya larangan Allah dilanggar, perintahnya tidak dijalankan. Nah, itu bukan hamba. Jadi kalau hamba itu maknanya dia selalu tunduk patuh taat kepada Allah. Makanya hanya Nabi Muhammad saja yang dipanggil oleh Allah hamba. Yang sebenarnya hamba Allah. Nah kita nih umat Nabi Muhammad yang sholat tarawih itu kita disuruh oleh Allah. Ya Abdullah, wahai hamba Allah. Kul min simaril jannah, makan oleh kamu buah-buahan surga. Wasraf minal kausar, minum oleh kamu air kausar. Di surga itu ada telaga kausar. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Pernah. Lihat sudah. Nah itu dalam satu riwayat telaga kausar ini airnya putih. Ya. Putih lebih putih dari susu. Manis lebih manis dari madu. Tapi kalau kita dibunyikan dan nggak lengket. Ya. Ini betapa betul-betul Allah memberikan karunia yang besar bagi kita yang sholat tarawih di malam ke-30.
Wattasil min ma'is salsabil. Mandi kamu dengan air salsabil. Di surga juga ada namanya telaga salsabil. Nah di sana artinya apa? Orang yang baru keluar dari api neraka dimandikan dengan air salsabil itu, baru masuk ke dalam surga. Tapi kita memang diperintah oleh Allah untuk mandi air salsabil. Ini mudah-mudahan kita sampai pada sholat tarawih di malam yang ketiga. Nah, di saat kita akan mengakhiri bulan suci Ramadan, ini juga ada kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini maknanya zakat diri. Jadi orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan wajib mengeluarkan zakat fitrah. Misalnya dia sampai kemarin pertengahan atau awal bulan Ramadan masih ada, kemudian dia meninggal, ketemu nggak Ramadan? Ketemu, walaupun dia sudah meninggal tetap dikeluarkan zakat fitrahnya. Kecuali kalau yang meninggal sebelum zakatnya Ramadan, enggak, dia terkena kewajiban zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini adalah zakat dan untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW dikatakan, saum Ramadan la yarfa'u illallah illa bidakatil fitri. Ibadah pahala puasa Ramadan tidak akan sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah kita mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kita dari malam pertama, hari pertama kita puasa, sholat tarawih, ibadah-ibadah yang lain, baca Quran, qiyamul lail, itu pahalanya sekarang masih antara langit dan bumi.